Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat sehat hingga saat ini kepada kita semua. Saya, Cindy Hoirina Anjeliani, selaku moderator pada presentasi kali ini. Baiklah, untuk materi lengkapnya akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kepada para presentator, waktu dan tempat disilahkan. Baik, saya Febiola akan mempresentasikan mikroanatomi yang berjudul jantung dan pembuluh darah. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Chamiyanti dengan NPM 01, Zakia Hikmah Auliah dengan NPM 15, Febiola dengan NPM 33, Cindy Hoirina Anjeliani dengan NPM 47, dan Nada Salsabila Yulian dengan NPM 49. Jantung adalah organ vital yang berfungsi sebagai pemompa darah untuk memenuhi kebutuhan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Jantung berbentuk seperti buah tir atau kerucut seperti piramida terbalik dengan apeks superior sampai posterior C2 berada di bawah dan basis anterior sampai inferior ICS5 berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan pembuluh balik bawah. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada atau pakum toraks sebelah kiri yang terlindung oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Mediastinum adalah struktur yang terletak di bagian tengah cavitas thoracis, berada di antara pleura parietalis sinister dan pleura parietalis dexter. Meluas dari sternum di bagian ventral sampai kolumna vertebralis di bagian dorsal. Di sebelah kranial dibatasi oleh apertura thoracis superior dan di bagian caudal dibatasi oleh apertura thoracis inferior. Di dalam mediastinum terdapat mediastinal core, pembuluh darah besar seperti aorta, arteri, dan pena-pena, trakea, oesophagus, nevus vagus, nervus phrenicu, ductus thoracicus, kelenjar timus, lymphonodos paratrachealis, dan jaringan ikat. Mediastinum dibagi menjadi dua bagian, yaitu mediastinum superior dan mediastinum inferior. Mediastinum superior di sebelah ventral dibatasi oleh manubrium sterni bersama ujung caudal musculus sternohyoideus dan musculus sternothyreoideus. Batas di sebelah dorsal adalah corpus vertebrae thoracalis 1-4 bersama discus intervertebralis, ligamentum longitudinalis anterior, dan ujung caudal musculus longus colli. Di sebelah lateral dibatasi oleh pleura mediastinalis. Sebagai batas caudal adalah suatu bidang datar imajiner yang ditarik melalui angulus sternalis Lowici. Isi dari mediastinum superius yang pertama yaitu organ yang terletak di bagian intermedia. Arcus aortae merupakan lanjutan dari aorta ascendens. Nervus vagus berjalan di sebelah lateral a carotis communis masuk ke dalam cavitas thoracis berada di sebelah dorsal vena anonyma. Yang kedua yaitu organ yang terletak prevertebralis. Organ-organ yang dimaksud adalah oesophagus, trakea, nervus recurrens sinister, dan ductus thoracicus yang berjalan paralel melalui mediastinum superior sebagai suatu unit atau kesatuan. Dan yang ketiga yaitu organ yang terletak retrosternal, kelenjar timus dan pembuluh pena besar yang terletak retrosternal. Tiga buah pena besar yang terdapat di tempat ini adalah pena anonyma sinistra, pena anonyma dextra, dan pena capa superior. Pena anonyma sinistra merupakan pena yang membawa darah dari kepala dan leher sebelah kiri dan ekstremitas superior sinistra. Pena anonyma dextra dibentuk oleh pena jugularis interna dextra dan pena sublapia dextra, berada di sebelah dorsal pars sternalis clavicula dextra. Pena capa superior berjalan vertikal di sebelah kanan sternum, pada ujung terminal pena capa superior bermuara pena azygos. Mediastinum inferior dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu mediastinum anterius, dibatasi di sebelah ventral oleh corpus sterni, musculus transversus thoracis sinister, sebagian dari ujung costa 4 hingga 7. Di sebelah dorsal dibatasi oleh pericardium parietalis yang meluas ke arah caudal mencapai diafragma thoracis, berisi beberapa buah lymphnodi, jaringan ikat, dan jaringan lemak. Yang kedua yaitu mediastinum medium, berada di antara pleura parietalis sinister dan pleura parietalis dexter, merupakan bagian yang paling luas, berisi pericardium bersama kor di dalamnya, aorta ascendens, vas caudalis pena capa superior, muara pena azygos, pena pulmonalis sinistra, dan pena pulmonalis dextra, serta N phrenicus sinister et dexter. Dan yang ketiga yaitu mediastinum posterius, dibatasi di sebelah ventral oleh pericardium dan diafragma thoracis, di sebelah dorsal oleh tepi caudal vertebra thoracalis 4 sampai vertebra thoracalis 12, dan di sebelah lateral oleh pleura mediastinalis sinistra et dexter. Bagian-bagian mediastinum posterius yang pertama yaitu aorta descendens atau aorta thoracica. Dimulai pada tepi caudal vertebra thoracalis 4, merupakan lanjutan dari arcus aortae berada di sebelah kiri kolumna vertebralis.
Yang kedua yaitu ductus thoracicus, merupakan lanjutan ke arah kranial dari sisterna cili yang masuk ke dalam capitas thoracis dengan melewati hiatus aorticus, berjalan di dalam mediastinum posterius, berada di antara aorta thoracica dan vena azygos. Yang ketiga yaitu vena azygos, dimulai sebagai vena lumbalis ascendens dextra, setinggi vertebra lumbalis 1 atau 2, berjalan melalui hiatus aorticus, masuk ke dalam mediastinum posterius, dan bermuara ke dalam vena cava superior. Yang keempat yaitu vena hemiazygos. Vena hemiazygos adalah lanjutan dari vena lumbalis ascendens sinistra, naik ke cranialis di lateral kiri columna vertebralis, setinggi corpus vertebrae thoracalis 9. Vena hemiazygoa menyilang columna vertebralis secara horizontal dan bermuara pada vena azygos. Dan yang kelima yaitu vena hemiazygos accessoria, berjalan descendens di sebelah kiri columna vertebralis, menyilang corpus vertebrae thoracalis 8, dan bermuara pada vena azygos atau vena hemiazygos. Baik, itulah presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya, Chamianti, akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu anatomi permukaan jantung. Anatomi permukaan jantung. Secara anatomi permukaan dapat diproyeksikan jantung pada dinding dada, di mana batas atas dari jantung setinggi tepi atas dari costa 3 dextra sampai ke SIC2 sinitra. Batas atas ini tidak sejajar, akan tetapi lebih miring. Kemudian, tepi kanan sedikit lebih rendah setinggi tepi atas dari costa 3. Lalu, di sebelah kiri setinggi SIC2 sinitra linea med clavicula sampai SIC5 linea med clavicula sinistra. Kemudian, batas bawahnya dari cartilla cuposta ke-6 membentang sampai ke SIC5 mid clavicula sinistra. Anatomi katup jantung, lokalisasi, dan asal bunyi jantung. Pertama, kita akan membahas anatomi katup jantung. Katup mitral berada pada SIC5 linea med clavicularis sinistra. Katup tricuspid berada pada SIC5 linea sternalis sinistra. Katup pulmonari berada di SIC2 linea sternalis sinistra. Katup aorta berada di SIC2 linea sternalis dextra. Selanjutnya, lokalisasi dan asal bunyi jantung. Auskultasi bunyi jantung dilakukan pada tempat-tempat sebagai berikut, yaitu ictus cordis untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup mitral. Dua kiri untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup pulmonal. Sela iga 3 kanan untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari aorta. Sela iga 4 dan 5 di tepi kanan dan kiri sternum atau ujung sternum untuk mendengar bunyi jantung yang berasal dari katup tricuspidal. Tempat-tempat auskultasi di atas tidak sesuai dengan tempat dan letak anatomis dari katup-katup yang bersangkutan. Hal ini akibat penghantaran bunyi jantung ke dinding dada. Jantung dan perikardium. Jantung diselubungi oleh kantung berdinding ganda yang dinamakan perikardium. Perikardium merupakan kantung elastis membran yang dilapisi oleh membran serosa dan diisi dengan cairan serosa yang membungkus jantung dan aorta, serta pembuluh darah besar lainnya, dan menjadi jangkar jantung di mediastinum. Bagian yang agak renggang dari bagian superficial dari kantung dinamakan perikardium fibrosa, yang merupakan lapisan kedua perikardium serosa. Selanjutnya adalah lapisan visceral, yang sekaligus membentuk dinding luar otot jantung atau epikardium. Lapisan berikutnya adalah miokardium, atau dikenal dengan bagian otot jantung. Bagian ini adalah bagian yang paling tebal dari lapisan dinding jantung yang mengandung kardiomosit atau sel kontraktil jantung. Bagian yang terdalam adalah endokardium, yang merupakan membran tipis sebagai pembatas dan memberikan efek berkilau dari permukaan dalam jantung. Perikardium dibagi menjadi dua lapisan. Yang pertama, perikardium visceral atau epikardium, lapisan yang mengelilingi jantung. Perikardium visceral memiliki lapisan luar dari sel mesotelial datar, yang terletak di stroma jaringan penunjang fibrocolagenus. Yang kedua, perikardium parietalis, lapisan luar dari perikardium yang disebut perikardium parietalis, terdiri dari lapisan luar yang kuat, jaringan ikat tebal disebut perikardium fibrosa, dan lapisan serosa adalah perikardium serosa. Temponet jantung. Pada suatu keadaan patologis, temponet jantung didefinisikan sebagai kompresi signifikan jantung akibat akumulasi isi perikardial. Kompresi signifikan tergantung apakah temponet dari sudut pandang murni fisiologis atau klinis. Isi perikardial harus melakukan hal berikut. Pertama, mengisi volume cadangan perikardial kecil relatif. Volume yang ditambahkan ke yang normal 15-35 mili cairan perikardial hanya akan mengembungkan perikardium parietalis dengan mengisi berbagai relum dan sinus. Kedua, meningkat melebihi peregangan dari perikardium parietalis. Ketiga, melebihi volume darah pena yang mendukung gradien tekanan normal kecil untuk pengisian jantung kanan. Perikardium bersifat relatif inextensible. Jantung dan isi perikardium bersaing terus-menerus untuk mempertahankan volume tetap intra-perikardial relatif. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai jantung dan pembuluh darah dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.